kepergian jauh. Maka ia berkata, kenapa engkau pergi jauh? Al-Khawas menjawab, aku pergi jauh untuk memperbaiki keadaanku dalam bertawakal. Al-Husain berkata, engkau telah menghabiskan umurmu dalam memakmurkan batinmu. Maka kapan engkau mengalami kefanaan dalam mengesahkan Tuhanmu? Al-Khawas berada dalam tingkatan ketiga. Maka Al-Khawas memintanya untuk masuk tingkat keempat. Jika engkau katakan, terangkan kepada kami keadaan ketiga, jika engkau tidak menerangkan yang keempat, maka saya katakan, hal itu dapat dicapai bila engkau ketahui bahwa tiada pencipta selain Allah Ta'ala dan tidak bergerak satu debu pun di langit dan bumi kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Tiada kemiskinan dan kekayaan, tiada kematian dan kehidupan kecuali dengan izin Allah Ta'ala dan Allah pencipta semua makhluk. Maka siapa menyaksikan ini dan mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Dia pun tidak membutuhkan selain Allah dan tidak mengandalkan sesuatu, karena semuanya duduk di bawah kekuasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah al-Ghaib bi Abdillah wa ghafiratillah wa farajahullah. Berkata Imam Ghazali alaihi rahmatullah, kembali kepada tingkatan-tingkatan tauhid yang beliau jelaskan, seperti yang sudah kita lalui bersama. Dari 4 itu, satu tingkatan yang paling tertinggi yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Sejauh apapun manusia berupaya, jika Allah belum berkehendak atasnya, maka dia tidak akan bisa sampai kecuali dari 4 itu hanya 3, dan puncaknya adalah yang ketiga dari tingkatan ketauhidan dan keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya kesungguhan di dalam upaya kita orang beriman, di dalam keimanan kita kepada Allah, bagaimana memaksimalkan dari semua yang kita miliki atas anugerah yang Allah berikan kepada kita terhadap iman. Kalau tanpa kita meminta, ini anugerah yang besar. Karena iman itu bukan sesuatu yang bisa diperjualbelikan, dihargai, melainkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, termasuk kita, alhamdulillah, beruntungnya apa? Sejak kita di alam kandungan, orang tua kita sudah beriman. Lahir kita tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk membuktikan kita orang yang beriman. Hingga saat ini, sampai detik ini, alhamdulillah, insya Allah masih tergolongkan dari kalangan orang-orang yang beriman. Untuk selanjutnya, upaya memaksimalkan, meningkatkan, mengindahkan hakikat iman itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita betul-betul mendapatkan anugerah yang paling besar yang diharapkan oleh setiap manusia yang mendapatkan iman ini tanpa dia minta. Apa itu? Ketika dia kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imannya bersama dirinya, itu mati dalam keadaan iman. Makanya Nabi itu seringkali menganjurkan, bahkan memerintahkan kepada orang yang beriman untuk selalu berdoa agar mati dalam keadaan baik. Maksudnya mati dalam keadaan baik apa? Bawa iman. Allah pun menegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih.
Bertakwa kepada Allah kalian wahai orang yang beriman dengan sebenar-benarnya itu takwa. Maksudnya sebenar-benar ini menjalankan nilai-nilai ketakwaan tersebut dengan cara maksimal. Tidak boleh meremehkan, tidak boleh menyepelekan, tidak boleh menganggap tidak ada. Mendasar daripada itu semua paling tidak untuk kita kalangan awam, terhadap yang diperintahkan Allah kita jalani lah. Apapun yang Allah perintahkan jalankan. Yang wajib jalankan, jaga, jangan diremehkan. Seperti sholat lima waktu, puasa ketika datang Ramadan, zakat bagi yang mengeluarkan zakat, ataupun yang levelnya penganjuran, apa yang dijadikan dan dicontohkan dalam keseharian Nabi di luar kewajiban kita sebagai orang beriman. Sunnah-sunnahnya dijaga, apapun yang kita ketahui dari sunnah Nabi, istiqomah, itu mendasar sudah bagi orang yang beriman. Itu bisa sampai kepada level hakikat iman yang tertinggi. Terhadap yang dilarang maksimalkan untuk dijauhi. Walau terkadang manusia tergelincir, tapi sebaik-baik daripada kesalahan yang dia lakukan, langsung dia sadar dan langsung dia bergegas kembali kepada Allah. Itu mendasar bagi orang yang beriman. Tapi kalau ada iman, dianugerahkan iman, keadaan dirinya, gambaran kehidupannya, kesehariannya layaknya orang yang tidak ada iman. Tahu itu dosa tapi tetap dilakukan. Tahu itu perintah justru malah dia tinggalkan. Ini perbedaannya tidak ada sama sekali dengan orang yang tidak Allah anugerahkan iman. Tidak Allah anugerahkan di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah atau tauhid ini. Nah, paling mendasar bagi kita yang di hati dan diri kita ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa yang diperintahkan itu kita jalan tanpa harus bertanya, tanpa harus terlintas atau membuat pertanyaan. Dan apa yang dilarang hindari tanpa harus bertanya atau membuat satu pertanyaan. Itu tidak seyogyanya ada pada diri pengucap la ilaha illallah. Kenapa Allah mengharamkan minuman keras? Nah, pertanyaan yang seperti itu tidak. Kalau orang yang di dalam dirinya mendasari la ilaha illallah, ya udah itu larangan udah. Mau aku tahu atau tidak aku ketahui, logika dibalik pengharamannya, larangannya, itu tidak aku peduli. Yang aku paham adalah itu dilarang, selesai, maka aku jauhi. Apa yang diperintahkan, selama itu aku mengetahui dan terhadap perintah, aku laksanakan. Jadilah seperti imannya para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Seperti yang Allah cirikan di dalam Al-Quran, para malaikat itu tidak pernah sesekali-sekalipun bermaksiat, ingkar. Walaupun ada yang bertanya, tapi tidak pernah membuahkan dari pertanyaannya mengusik daripada la ilaha illallah atau tauhid yang ada di dalam dirinya. Apapun yang diperintahkan dilakukan, tidak pernah dia membangkang. Itu ciri-ciri malaikat. Justru kita sebetulnya dikatakan ulama bisa melampaui tauhidnya para malaikat, karena dibarengi pada diri kita ada pengganggu yang dinamakan hawa nafsu. Hawa nafsu itu musuh terbesar pada diri manusia, mengalahkan daripada iblis dan syaitan. Syaitan itu cuma niup saja, dihembuskannya saja nafsu kita. Sisanya nafsu semua yang bergejolak di dalam diri. Makanya dikatakan nafsu itu adalah musuh yang terbesar pada diri manusia.
Bahkan kalangan ulama sufi mengatakan, aku adalah syaitan, aku adalah iblis, aku adalah musuh. Artinya di dalam diriku ya ada syaitan, ada iblis, ada nafsu. Jadi yang harus aku kenal siapa? Siapa diriku. Ya. Ketika seseorang mengenal siapa dirinya, maka dia dikatakan telah mengenal Tuhannya. Itu mendasar betul. Dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati meninggalkan dunia ini kecuali kamu dalam keadaan Islam. Sebagian mufassir mengatakan kecuali matinya dalam keadaan beriman. Ya, maksudnya Islam artinya membawa iman dengan keislamannya. Ya, Islamnya di masa hidup, tapi di dalam kehidupannya cerminan orang yang beriman serta ciri-cirinya ada pada diri muslim tersebut. Kalau itu kita betul pelihara, kita jaga, kita selalu merasa dipantau, selalu merasa dan yakin diperhatikan, dilihat sama Allah, maka insya Allah kalimat la ilaha illallah, ketauhidan itu akan sampai kepada puncaknya, itu hakikat daripada ketauhidan itu sendiri. Memberikan kita pemahaman, ya. Bukan sesuatu yang memang kita bisa anggap remeh. Orang kalau seandainya sudah meremehkan la ilaha illallah, dia tidak akan mengenal mana yang halal dan haram, mana yang larangan, mana yang perintah, dia tidak akan mengenal itu. Itu tanda kalau la ilaha illallah pada dirinya seperti sudah tidak ada, lemah betul. Ibaratnya kalau lampu itu wattnya kecil, redup banget itu, kedip-kedip sudah, tinggal lampu padam. Syiar Allah buatkan selalu, terangkan selalu iman di dalam diri kita, kalimat tauhid di dalam hati kita. Mancarnya di hati itu cahaya Allah, seperti Imam Ghazali mengatakan di sini. Kalau sudah cahaya Allah memancar di dalam hati, di hati manusia, maka seperti dia apa yang Allah firmankan pada surat Az-Zumar. Maka apakah orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, menerima apa yang didatangkan Islam, baik dari perkara yang halal dan yang haram, perintah, larangan, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya karena dia menjaga hukum-hukum Islam tersebut pada dirinya. Sama dengan yang membatu hatinya, dia tidak bisa disamakan. Orang yang tidak lagi mau menerima mana baik, mana buruk, mana jelas, mana yang tidak jelas, mana yang halal, mana yang haram, dia tidak lagi mau mengetahui, meremehkan hal tersebut, maka hatinya sudah jadi batu. Karena Allah sendiri yang mengatakan pada surat Az-Zumar. Ini menunjukkan bedanya orang yang di dalam hatinya tauhid dan terang dengan cahaya keimanannya, yaitu yang Allah anugerahkan iman tersebut, pasti beda dengan batu. Bedanya di apa? Di hatinya. Orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada cahaya Allah, dia akan menerima Islam lapang dada, terbuka dada, tidak ada pembangkangan, ya. Tidak tercium dari dirinya hal-hal yang bisa merugikan dirinya terhadap Islamnya. Tapi sebaliknya, walaupun dia dikatakan Islam, tapi kalau dia punya hati tidak bisa menerima apa yang didatangkan Islam, mati hatinya. Bagaimana? Mati. Allah menceritakan di hari kiamat dalam Al-Quran itu, orang-orang bertanya, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal aku masih hidup di dunia melihat? Kata Allah, ya seperti itulah keadaanmu waktu di dunia, kamu sebetulnya buta, hatinya bukan matanya. Ya, matanya itu melihat, umumnya bisa berjalan, bisa melihat, jauh dekat jarak tahu dia,
tapi dia tidak bisa membedakan apa yang dilihatnya mata hatinya. Ini halal, ini haram, ini maksiat, ini dosa, ini larangan, ini perintah. Semua itu seperti tidak ada dari pandangan mata hatinya. Itu menunjukkan di dalam kehidupan dunia ini udah buta. Maka saat dia bangkit dalam keadaan buta. Beda dengan orang yang hatinya dipenuhi cahaya Allah. Cahaya Allah di sini iman yang dianugerahkan dan kalimat tauhid la ilaha illallah yang selalu dia agungkan, dia mulia, dia mulia. Allah berikan kemuliaan tersebut untuk kita, insyaallah. Baik. Apabila raja memberi maaf, maka tidaklah dilihat kepada pena dan kertas, serta tidak mensyukuri keduanya, tetapi melihat kepada penulisnya, yaitu raja, lalu mensyukurinya. Maka siapa melihat kepada kekasih selain Allah Ta'ala, dia pun seperti melihat kepada pena, kertas, tinta, dan mensyukurinya. Orang yang mengesahkan Tuhan tersebut ialah orang yang kagum kepada keindahan raja, sehingga tidak menyaksikan pena atau memikirkan adanya pena dan tinta, bahkan tidak melihat dan tidak menyebutnya. Jika engkau katakan ini mengenai benda-benda yang telah ditunjukkan, maka aku telah mengerti. Akan tetapi bagaimana aku memahami hal itu pada manusia yang terpilih bagi kebaikan, pemaafan, pemberian, dan pencegahan? Bagaimana perbuatannya bisa berubah dari aslinya? Maka saya katakan mengenai hal ini telah tergelincir kaki-kaki kebanyakan orang, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas dan tidak dapat dikuasai oleh setan-setan. Maka mereka menyaksikan dengan cahaya mata hati keadaan penulis yang tunduk dan dipaksa, sebagaimana semua orang yang lemah menyaksikan tunduknya pena di tangan penulis. Sudah apalah artinya tulisan, pena, tinta, kertas? Ketika kita mengetahui itu datangnya dari seorang raja, itulah bagaimana besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lihat ahlu tauhid bukan penanya, bukan kertasnya, tapi yang penulisnya, atau yang memerintahkan untuk menulisnya. Contoh yang paling simpel kita bisa pahami, Allah telah memerintahkan Al-Qalam untuk menulis, menentukan setiap keadaan, nasib, takdir, qada semua makhluk yang diciptakannya. Lalu di dalam kehidupan realitas saat ini kita mendapati itu yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Ketika kita mendapati yang kita sukai, bukan yang kita lihat catatan yang telah ditentukan, apa yang ditulis dan telah dibasah Allah di Lauhil Mahfuz, di dalam buku catatan ketetapan atau takdir, qada dan qadar. Tapi yang kita lihat dari nikmat yang kita dapati, apa kita paham itu tidak lepas dari ketetapan dan ketentuan darinya. Itulah rajanya yang memerintahkan pena untuk menulis bulan, begini bulan, begitu bulan, begini bulanan, begini dia dapat, dia di ini, dia di itu, dia di ini. Ketentuan semua itu sudah ada. Ya. Takdir kita ini sebelum Allah menciptakan makhluk sudah tertulis, sudah ditetapkan. Makhluknya belum ada, tapi ketetapan dan ketentuannya sudah ditetapkan. Lalu adalah makhluk dari yang tidak ada menjadi ada. Ada insan ada dalam yang syai'an madhura. Maka datang suatu masa pada manusia yang tadinya tidak ada, kemudian mereka yang tidak disebut, kemudian mereka menjadi ada. Ketika sudah ada, kita menjalani takdir dan ketetapan tersebut, dan kita yakin
takdir yang Allah telah tetapkan, mau itu bagus, mau itu sebaliknya, mau itu disuka atau tidak disuka, sudah ada ketetapannya. Ketika kita mendapat yang kita suka, bukan kita mensyukuri suka yang kita dapatkan, tapi kita paham. Ahli tauhidnya, orang-orang la ilaha illallah memahami itu nikmat sudah ditetapkan oleh yang menciptakan alam semesta. Makanya dia bersyukur bukan karena rizki atau kenikmatan atau yang dia sukai yang barusan dia dapatkan, tapi dia mensyukuri yang telah menetapkan, yaitu Allah. Ketetapannya sudah tertulis, tapi tidak lagi dilihat penanya, isi tulisannya, kertasnya. Yang dia pahami siapa? Yang menetapkan sebelum adanya ketetapan, yaitu Allah. Ketika dia mendapatkan yang tidak disukai, yang tidak diharapkan, dia tidak menyalahkan Allah. Ini orang yang memahami hakikat la ilaha illallah, arti daripada tauhid yang diucapkan itu sendiri. Tetap dia melihat kepada yang telah menetapkan, bukan tulisannya, bukan kertasnya, bukan penanya, ya. Tapi yang telah menetapkan sebelum ada ketetapan, yaitu Allah. Nah, itulah indahnya orang yang bisa mencapai rutubah, kedudukan, derajat yang seperti ini. Mudah-mudahan kita termasuk, ya. Mudah-mudahan kita termasuk dimuliakan mendapatkan anugerah tersebut. Suka duka yang kita lihat Allah. Bahagia susah yang kita lihat Allah. Tamam. Nah, itu yang harus bisa kita resapi di dalam tauhid yang ada pada diri kita, yang mendarah daging di dalam diri kita, yang tertanam dari keimanan pada diri kita, ya. Ketika cahaya Allah tersebut, ya, masuk ke dalam hati seorang yang beriman, maka dia tidak seperti batu. Dia mengetahui siapa di balik surat ini. Dia tidak melihat yang mengantar surat, dia tidak melihat yang bentuk dan warna kertas, isi daripada pulpennya bagus atau tidak bagus, mau tinta itu warnanya apa, mau itu dari bahan emas atau apa, tidak dia lihat itu. Tapi yang dilihat, perintah siapa ini, surat datang, siapa yang mengarahkan, mengucapkan agar tertulis ini isi kertas ini, ya, rajanya tadi, ya itulah Allah, ya, itulah Allah. Nah, jadi kalau engkau katakan ia mengenai benda ini, mengenai benda-benda yang telah ditundukkan, maka aku telah mengerti. Tetapi bagaimana aku memahami hal itu? Manusia yang terpilih bagi kebaikan, maaf, pemberian dan pencegahan, perbuatan bisa berubah dari aslinya. Itu sebabnya satu, bisikan syaitan. Dia tergelincir oleh nafsunya yang mendengarkan bisikan syaitan. Itu penyebabnya, ya. Nah, tapi pertanyaan lagi, apa sebab kenapa manusia atau kita bisa mendengar dan mengikuti nafsu kita, bisikan syaitan? Karena lemahnya tauhid. Arti daripada la ilaha illallah yang kita ucapkan bil lisan itu hanya sebatas lisan. A'udzubillah, ya. Itu adalah imannya orang-orang munafik. Kita uraikan Imam Ghazali pembagiannya minggu lalu tuh, ya. Pertama, yang kedua, minimal yang kedua, bagus yang ketiga, bisa sampai kedudukan tersebut. Nah, karena imannya hanya sebatas lisan, mudah syaitan untuk menghembuskan bisikan pada hawa nafsu manusia itu, sehingga gampang dia untuk melakukan apa yang dilarang. Allah dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana manusia yang dari sekian banyak manusia itu bisa terjaga hanya sedikit. Yang bisa terjaga hanya sedikit. Katakan apa-apa yang telah
ketika syaitan berkata, ya Allah, sebagaimana engkau telah menjadikan aku makhlukmu, ciptaanmu yang kau sesatkan. Nah, sebenarnya tersesat. Memang dalam ketetapan Allah ini makhluk satu ini iblis namanya, ini tersesat. Udah ketetapannya Allah. Ya. Maka dia bersumpah, si iblis ini tadi, la uzayyinanna fil ardi, aku akan perindah untuk manusia yang namanya dosa. Wala uwiyannahum ajma'in, maka aku akan bikin mereka tergelincir melakukan perbuatan dosa yang di mata mereka sudah aku bikin indah. Na'udzubillah, ya. Jadi bisikan syaitan ini yang membuat kita manusia kadang tergelincir. Tapi ya, tadi kembali, ketika kita tergelincir, jangan kita putus asa, kembali kepada Allah. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan karena tergelincir mendengarkan bujuk rayu syaitan, siapa yang mereka kembali kepada Allah? Itu sebaik-baik manusia. Tidak ada yang bisa mengatakan dirinya itu terjaga sebagaimana Allah memberikan penjagaannya kepada para nabi dan rasul dari perbuatan yang dimurkai Allah, siapapun itu. Tapi ketika kita sadar bahwasannya perbuatan yang kita lakukan ini salah, ya kembali kepada Allah. Itu sebaik-baik orang yang berbuat salah, bukan justru dia melanjutkan kesalahannya atau diabadikan dalam kehidupan sehari-harinya, padahal dia tahu itu salah. Ini orang merugi, ya. Ini orang merugi. Jadi sekian banyak akan aku buat mereka itu jatuh semua, kata iblis kepada Allah, ya, setelah minta penangguhan. Aku akan buat dosa di mata mereka itu indah tampak, kata iblis kepada Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali, kata syaitan kepada Allah, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Dalam qiraah yang lain, illa ibadaka minhumul mukhlasin, pakai kasroh. Ya, qiraah al-Kufah wal Madinah bil kasroh. Ya, kalau mukhlasin itu manusia hamba pilihan Allah, mereka terjaga. Ya, mereka dipilih sama Allah dan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhum, diantaranya para nabi dan rasul. Dan orang-orang selain daripada nabi dan rasul yang ketika mereka mendapat penjagaan Allah, walaupun mereka melakukan atau tergelincir dalam perbuatan dosa, mereka bersegera kembali kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia yang terpilih, bil fathah mukhlasin, ya. Jadi orang-orang pilihan Allah nggak bisa iblis. Dia tidak akan bisa sanggup dan berhasil untuk membuat manusia ini dikelabui, ya, dibisikinya, dibujuk-bujuknya untuk melakukan maksiat. Tetap aja di mata dia manusia pilihan Allah ini, maksiat itu seperti kotoran, baunya seperti bangkai, mereka menciumnya seperti itu. Tapi kalau yang tidak selamat dari banyaknya orang, seperti sumpahnya iblis kepada Allah untuk membuat tergelincir dan mempercantik dosa itu di mata manusia seolah-olah menjadi satu keindahan, mereka akan terbujuk. Ya, mereka akan terbujuk. Tapi kalau orang pilihan tidak. Pakai fathah mukhlasin, ya, terpilih. Allah bilang dalam Al-Quran surat di ayat yang lain, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlason wa kana rasulan nabiyya. Ceritakan Muhammad kepada manusia, pada umatmu tentang Musa. Sesungguhnya dia manusia atau hamba pilihan Allah, di antara yang dipilih sama Allah. Dan dia Musa rasulan nabiyya, rasul utusan Allah sekaligus nabi yang
mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi kalau bil kasrah mukhlisin ay ikhlas. Orang yang dipilih sama Allah atau orang yang ikhlas di dalam amal perbuatan, amal soleh yang dia kerjakan, tidak bakal iblis bisa mampu. Ini. Benteng daripada kita bisa terjauh dari bujuk rayu syaitan adalah berupayalah untuk ikhlas di dalam beramal. Paling tidak jangan mengharapkan pujian dari orang di sekitar dari amal kebaikan yang kita lakukan. Ya, hingga sering kita melakukan perbuatan dengan pondasi ikhlas, maka tidak akan mudah syaitan untuk mendatangi atau membujuk kita. Ya. Ja'alna minal mukhlisin insyaallah. Allah jadikan kita orang-orang pilihannya, jadikan kita orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Dalam riwayat diceritakan seorang dalam satu kampung itu ada yang mentuhankan pohon, menyembah pohon. Ya. Jadi pohon itu dituhankan sama dia. Terdengarlah ke satu pemuda beriman kepada Allah, jangan sampai daerah itu semakin menjadi terhadap yang mereka yakini sembahan tuh pohon itu sebagai Tuhannya. Akhirnya dia bawa kampak, bawa padang perang, bawa senjata lah untuk memotong itu pohon supaya tidak disembah lagi. Tengah jalan ketemu sama iblis, tapi menyamar iblisnya jadi manusia. Kata iblis atau syaitan, mau kemana? Aku mau kampung sebelah. Ada apa? Aku dengar di sana ada yang nyembah pohon. Nggak ada Tuhan itu kecuali Allah. Yang disembah Allah, bukan pohon. Udah biarin aja, kata syaitan yang berwujud manusia ini. Ya. Nanti juga lama-lama mereka tuh ini enggak. Ya. Akhirnya terjadilah cekcok antara manusia ini. Padahal syaitan, dua orang ini, satu manusia betulan, satu manusia berwujud, syaitan berwujud manusia. Menghalang-halangi pemuda yang bawa sinsu, kalau sekarang ini sinsu untuk pohon gede, motong pohon gede. Berantemlah mereka berdua, akhirnya dicekiknya ini setan yang berwujud manusia, dicekiknya, dibantingnya, kalah. Ya. Lalu diiming-iming sama manusia ini, si setan ini. Kalau kau menggagalkan niatmu, maka aku janji setiap kau bangun tidur kau akan dapati di bawah tempat tidurmu itu uang 2 dinar. Stop dia dari langkahnya. Pemuda ini tadi, yang tadi niatnya karena Allah. Lillahi ta'ala dia. Memang menghancurkan pohon yang disembah, yang dianggap Tuhan. Dijadikan Tuhan sama orang kampung sana tadi. Stop mikir. Betul ya? Iya. Sudah, balik dia, diurungkannya nih untuk motong pohon. Esok pagi bangun dari tidur, lihat di bawah bantal memang ada 2 dirham, betulan ada 2 dirham. Pertama, kedua, ketiga, berapa hari sampai tiba waktu pas dia buka lagi, tidak ada dirham, marah lagi dia, rasa kena tipu tadi. Ya. Pokoknya aku akan datangi kampung, potong itu pohon. Tengah jalan ketemu lagi sama setan ini tadi. Wujud manusia, mau kemana? Aku mau menghancurkan itu pohon, mau kupotong. Udah, kagak usah. Adilah cekcok, berantem lagi. Nah sekarang yang kena cekek manusia itu. Dia yang kena banting. Bingung ini orang. Kemarin kau mudah ku banting, sekarang aku mudah kau banting gitu dia. Kata syaitan tadi ngomong, kau tidak kenal aku gak? Enggak, aku syaitan. Aku masuk ke dalam wujud manusia. Kau tahu sebab kenapa kau mudah banting aku, cekek aku kemarin? Karena kau memang tujuanmu ikhlas lillah untuk Allah. Untuk Allah kau pohon itu, makanya aku kalah. Tapi sekarang kau marah karena 2 dinar tidak kau dapati di balik kasur tempat tidurmu. Ya, dan kau marahnya bukan karena Allah lagi, marahmu karena tidak dapat 2 dinar. Oleh sebab itu gampang aku untuk menghancurkanmu. Nah, dari sini kita tahu
Bahwasannya orang yang ikhlas, orang pilihan Allah, tidak bakal dia syaitan dan iblis mampu untuk menghancurkan, mendekati, membujuk, membisikkan, dan itu memang butuh kesungguhan kita. Ya, iman itu perlu kita jaga. Tauhid la ilaha illallah mesti kita punya komitmen membawanya, mengembalikannya kepada yang menganugerahkan. Ya, Allah mengatakan tadi dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, akhir umur kita ini tidak ada yang tahu. Walaupun kita saat ini Islam, tapi akhir umur kita itu tidak ada yang tahu. Ketika mati ya berlaku hukum Islam. Tapi mati bawa Islam atau bawa iman atau tidak, wallahu alam, tidak ada yang tahu. Ini sesuatu yang genting. Ya. Lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal menolak tidak. Padahal saat beliau itu lagi sulit-sulitnya mau menjelang ajal. Sampai anak beliau di samping itu bingung, abahku ini seorang ulama bukan sembarangan orang. Yang hafal banyak hadis Nabi, Al-Quran, ahli tafsir, ahlul ilm, rujukan Baghdad, Irak saat ini. Di masanya murid kesayangan Imam Syafi'i, tapi kenapa di akhir umur dia mau sebelum meninggal enggak. Dan kebetulan itu lagi dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah anaknya. Datang masa sadarnya, beliau mengatakan kepada anaknya, bukan aku tidak menolak yang kau ucapkan. Kalau kalimat la ilaha illallah sudah menjiwai, ya, mendarah daging pada diriku, tapi di atas kepalaku saat mau nazak, saat sakratul maut tiba, setan bilang, membisik kepadaku, salut aku pada engkau wahai Ahmad. Bahasa kita lah ya, hebat kau, luar biasa, sampai mau mati aja aku tidak berhasil untuk mengelabuimu. Sampai mau mati kau ini tidak bisa aku untuk membuatmu taat kepadaku, mengikuti arahan maksiat yang sudah ku arahkan. Tak mampu aku, hebat. Tak ada orang yang bisa seperti engkau nih. Di akhir aja mau digituin sama setan, dibuat dia mati dalam keadaan bangga diri, mati dalam keadaan ujub, mati dalam keadaan merasa dirinya paling hebat. Maka dijawab Imam Ahmad, la. Sampai akhir itu tidak terlepas dari godaan syaitan. Ya. Ini yang kita khawatirkan pada diri kita masing-masing. Ya. Tapi siapa orang yang selalu menjaganya, menjadikan Allah selalu bersamanya, ya, 1, 2 kali, bahkan 100, bahkan 1000 kali dia tergelincir, bukan karena unsur kesengajaannya, ya, melainkan nafsunya melebihi daripada iman dan tauhidnya, dia cepat kembali kepada Allah. Dia akan selalu cepat kembali kepada Tuhannya Allah. Jatuh maksiat, balik dia kepada Allah. Besok maksiat lagi, tapi bukan dengan pilihannya, bukan atas pilihan dia. Ya, disengaja sama dia, bukan. Tapi dia nafsunya melampaui daripada akal sehatnya. Jatuhlah dia terhadap bujuk rayu syaitan. Tapi ketika dia sadar langsung dia kembali dan dia berupaya untuk tidak melakukan hal tersebut daripada pelanggaran perintah dan hukum Allah. Nah, orang yang seperti ini insya Allah, ya, dibantu dengan apa yang dianjurkan Nabi, minta husnul khotimah, ya, mati dalam keadaan baik, insya Allah. Semua ini adalah support, dukungan, ya, dukungan untuk satu momen yang sangat sakral, penentu nasib kebahagiaan atau sebaliknya setelah meninggalkan ini dunia. Momen-momen saat kita mau meninggal dunia, saat nyawa kita ditarik, ya, sama malaikat, itulah momen-momen yang menegangkan. Bukan karena waktu masih hidup dia Islam, ya, matinya pun tetap dia dikafani, dikuburkan, dimandikan, disolatkan, dimakamkan ke pemakaman muslim. Tapi siapa yang bisa menjamin dia mati itu dalam keadaan bawa atau tidak bawa iman? Ya, hingga di Suriah atau di Suriah kalau salah,
Dikisahkan itu ada beberapa kuburan yang digali kembali, mayatnya membelakangi kiblat. Mayatnya ini hukum pemakaman Muslim. Waktu dikuburkan ngadep kiblat, tutup. Pas dibalik dikira sudah hancur, sudah membaur dengan tanah jenazah di makam ini, ternyata enggak. Tapi membelakangi kiblat. Ya, sehingga seorang ulama di masa itu menceritakan sebab kenapa beberapa mayat membelakangi kiblat. Waktu masih hidup dia ragu terhadap rizki. Cuma satu perkara aja, meragukan rizki yang telah ditetapkan sama Allah. Matinya di dalam kubur dia membelakangi kiblat. Ada ulama lagi yang mengulangi sholatnya, mengkodok sholatnya selama 1 tahun. Apa sebab? Karena imamnya ragu terhadap rizki, tidak meyakini rizki itu sudah ditetapkan sama Allah. Ya. Dengan berdalih ya harus kerja, harus begini. Iya, itu ikhtiar. Tapi apa menjamin pekerjaan itu? Ya. Mendapatkan apa yang kau inginkan? Target yang kau targetkan? Tidak. Ada orang yang banting tulang tidak dapat sama sekali. Nah, dari situ kita tahu ketetapan Allah masalah rizki. Ragu terhadap ini, dia ulangi qadanya setahun. Kenapa? Imamnya meragukan hal tersebut. Jadi dia qadha sholatnya. Yang ini tadi membelakangi kiblat di dalam kuburnya karena masih hidup meragukan rizki. Baru satu perkara, masalah rizki. Apalagi perkara-perkara yang lain. Makanya jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Dengan apa? Sebenar-benar takwa. Ya, dengan perintah Allah, mana yang boleh, mana yang dilarang, jangan diremehkan. Itu maksud daripada ayat tersebut. Allah berikan kita pemahaman insya Allah, menjadikan iman kita kuat. Ya, sebagaimana Allah menganugerahkan imannya orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Allah terangi kita punya hati dengan cahayanya Allah Ta'ala. Dan dijadikan tauhid di dalam diri kita betul-betul mengakar, ya, dan kita bawa iman kita hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.